Hai kawan-kawanku pecinta film, welcome back to Bioskop Mini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu oke ya. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah film bergenre drama musikal romansa yang berjudul Zombies 2. Film ini baru saja rilis di tahun 2020 ini. Film ini menceritakan tentang sebuah konflik yang terjadi antara manusia, para zombie, dan manusia serigala. Tapi kalian jangan mengira bahwa ini adalah film zombie atau manusia serigala yang kayak gini. Ini film memberikan sisi lain dari zombie dan manusia serigala itu sendiri. Untuk pemerannya ada McDonnelly sebagai Edison, Pierce Josa sebagai Wyatt, Milo Manheim sebagai Zed, Chandler Kinney sebagai Willa, dan banyak lagi. Oke, sebelum mulai, aku ingatkan kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi kalau kalian yang belum nonton filmnya, maksudku full movie-nya, mending tonton aja dulu. Dijamin deh, seru banget nontonnya. Terus udah gitu, bagi kalian yang suka channelku ini, kalian bisa subscribe dan langsung nyalakan notifnya, oke? Oke. Oke lah, udah gitu lanjut aja lah ke alurnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah narasi yang menceritakan tentang sejarah kehidupan di sebuah kota bernama Seabrook, yaitu kehidupan antara manusia, para zombie, dan manusia serigala. Diperlihatkan pula sebuah batu dengan kekuatannya yang memberikan energi ke kota Seabrook. Di scene selanjutnya kita bakal diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini, yaitu Zed si zombie, dan Zed memiliki seorang adik bernama Zoe. Terlihat kehidupan antara manusia dan zombie berjalan dengan baik. Lalu Zed menuju ke sebuah area bernama Seabrook Power. Dan di sana dia bertemu dengan ayahnya. Di sana juga kita akan diperkenalkan. The end of the game, you are going to be here. Di sana juga kita akan diperkenalkan dengan tokoh lain bernama Eliza. Lalu kita lanjut. Kita akan diperlihatkan dengan tokoh lainnya bernama Edison yang merupakan pacar dari Zed. Lalu Bucky, yaitu sepupu Edison dan teman-teman mereka. Dan mereka semua adalah anggota cheerleader dengan Bucky sebagai pemimpin mereka. Setelah itu mereka pun mulai bernyanyi. Ini nih, kalau aku tengok film ini macam film-film India itu, banyak nyanyi-nyanyi dan nari-narinya gitulah. Tapi maaf ya, aku gak bisa tampilin mereka nyanyi karena berhubungan dengan copyright. Takutnya bahaya nanti itu buat channelku ini. Oke, lanjut. Di sini diceritakan bahwa Bucky akan mundur dari cheerleader karena dia akan mencalonkan diri sebagai presiden sekolah dan teman-teman mereka menunjuk Edison sebagai pengganti Bucky. Lanjut di scene lain, kita akan diperlihatkan Zed yang mengundang Edison untuk pergi bersamanya ke sebuah pesta bernama Prom ya. Prom itu adalah sejenis pesta dansa yang diadakan di sekolah mereka, mungkin saat hari kelulusan gitu ya. Itu budaya di Amerika, aku nggak tahu gimana lengkapnya itu. Tetapi karena ulah Zed itu, bus yang ditumpangi Edison dan cheerleader lainnya mengalami sebuah kecelakaan. Untungnya mereka semua selamat. Tetapi hal itu membuat mereka dalam masalah karena mereka masuk ke dalam hutan terlarang, yaitu tempat tinggal manusia serigala. Dan hal itu membuat manusia serigala marah. Warga kota pun langsung mengadakan pertemuan membahas tentang manusia serigala. Kota pun menjadi kacau karena setiap orang berusaha menyelamatkan diri dan mengamankan diri di dalam rumah mereka masing-masing. Lalu terdapat seorang manusia Lalu terdapat seorang manusia serigala yang menyamar sebagai manusia dan dia bernama Wyatt. Wyatt menyampaikan informasi kepada teman-temannya dan pimpinan mereka bernama Willa tentang keberadaan orang yang diduga sebagai alpha mereka, yaitu Edison. Habis itu, para manusia serigala mulai pergi ke kota sambil bernyanyi-nyanyi dan menari-nari lah seperti biasa untuk mencari Edison. Mereka pun bersembunyi di sekolah. Lalu, keesokan paginya dimulailah pencalonan presiden sekolah. Bucky menjadi calon presiden yang pertama dan Zed menjadi calon presiden yang kedua. Di sudut sekolah lainnya, para manusia serigala mulai keluar dari persembunyiannya dan mengacaukan pesta pencalonan. Tetapi, Edison yang berada di sana malah menyambut mereka sebagai tamu sehingga kondisi menjadi kondusif kembali. Di scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan Zack dan Bucky yang sedang melakukan kampanye untuk diri mereka masing-masing agar mereka terpilih sebagai presiden. Zack juga mencoba mencari suara para manusia serigala, tetapi manusia serigala menolaknya.
dan terjadilah aksi bernyanyi-nyanyi dan menari-nari lagi di antara mereka. Kebanyakan nyanyi film ini. Setelah itu, para manusia serigala terlihat mendatangi Edison dan bertanya tentang batu bulan kepadanya. Tapi Edison bilang tidak tahu dan para manusia serigala pergi meninggalkan mereka. Biar aku kasih informasi sedikit nih guys. Batu bulan itu sebenarnya adalah batu kepunyaan manusia serigala yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka juga. Oke, lanjutlah. Saat Edison dan para cheerleader melakukan latihan, para manusia serigala malah mendatanginya, dan di akhir latihan, Z melihat Wyatt dan Edison sangat akrab yang membuat Z terlihat cemburu dan terjadi salah paham di antara mereka. Sehingga Z menjadi ngambek dan pergi dari sana. Dan lagi ada aksi nyanyi-nyanyian di sini. Dahlah, lanjut aja. Di malam harinya, Edison ditemui sama manusia serigala dan mereka mengajak Edison untuk pergi ke sarang mereka. Di sana para manusia serigala mengangkat Edison sebagai alpha mereka atau pemimpin mereka, dan di sini terjadi adegan nyanyi-nyanyi, nari-nari ria, dan di sana Edison berubah penampilannya menjadi manusia serigala. Di sisi lain, Z menyadari bahwa Edison tidak ada di rumahnya, kemudian mengajak Brie, Eliza, dan Bonzo untuk mencari Edison. Eliza pun melacak keberadaan Edison dan dia mendapati bahwa Edison berada di hutan terlarang. Mereka pun langsung pergi ke sana seketika untuk menyelamatkan Edison. Singkat cerita, Z dan kawan-kawan sudah sampai di sarang manusia serigala dan hendak mengajak Edison untuk pulang. Tetapi sebelum itu, Willa memberikan Edison sebuah kalung manusia serigala. Di sini diceritakan manusia serigala meminta bantuan Edison untuk menemukan batu bulan untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan. Edison yang terlalu antusias menjadi manusia serigala bersedia membantu manusia serigala untuk mencari batu bulan yang mereka duga berada di bawah Seabrook Power yang hendak dihancurkan, dan berjanji bertemu di sekolah keesokan harinya untuk mencari batu itu. Setelah itu, Edison serta Z dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Z bertemu dengan Edison dan menghalanginya untuk bergabung dengan manusia serigala. Tetapi Edison menolak. Saat itu juga, Z tanpa sepengetahuan Edison mencuri kalung manusia serigala miliknya. Setelah itu, Edison menemui para manusia serigala dan mereka meminta Edison untuk menekan kalung dari batu bulan itu. Tetapi kalung itu malah dihilangkan sama Edison. Dan hal itu membuat manusia serigala kecewa. Di sisi lain, Z dan Bucky mengadakan debat calon presiden di sekolah dan terjadilah adegan nyanyi-nyanyi ria-ria di sini. Singkat cerita, di perdebatan itu, Z terlihat lepas kendali karena gelang Z tampak diganggu sistemnya sama kalung Edison, dan dia pun melepas kalung itu sehingga dia kembali menjadi normal. Semua orang yang menghadiri acara itu menjadi ketakutan. Di tempat lain, di Seabrook Power, terlihat para manusia serigala yang sedang berusaha untuk menghalangi penghancuran Seabrook Power. Dan ya seperti biasa, nyanyi-nyanyi lagi di sini, serta nari-nari ria. Setelah itu, para petugas termasuk ayah Z dan ayah Edison menangkap para manusia serigala. Di saat yang bersamaan, datanglah Z dan Edison dengan nyanyian mereka yang tentunya juga berusaha untuk membatalkan penghancuran Seabrook Power. Dan hal itu pun dikabulkan sama ayah Z dan Edison. Mereka semua akhirnya pulang. Sebelum pulang, Z memberikan kalung Edison yang dicurinya, dan itu membuat Edison marah. Setelah itu, salah satu petugas mengatakan bahwa bom yang sudah dipasang di Seabrook Power tidak bisa dimatikan, dan akhirnya Seabrook Power meledak dan hancur. Dan keesokan harinya, Bucky yang terpilih menjadi presiden sekolah mengumumkan bahwa zombie dan manusia serigala dilarang untuk pergi ke Prawn. Terus pada malam harinya, Z mendatangi sarang manusia serigala dan mengajak mereka untuk bergabung dengan para zombie untuk pergi ke Prawn. Singkat cerita nih guys, mereka semua akhirnya pergi ke Prawn dan Edison akhirnya bertemu dengan Z di Prawn dan aksi nyanyi-nyanyi serta dansa-dansa kembali terjadi. Lanjut cerita, di tengah-tengah pesta terjadilah gempa yang menyebabkan tanah terbelah di pesta itu. Para manusia serigala berpendapat bahwa itu disebabkan oleh batu bulan dan mereka pergi ke bawah sana untuk mencari batu itu. Di sana mereka akhirnya menemukan batu bulan dan mereka pun berusaha untuk mengeluarkannya dengan dibantu sama Z, Edison dan kawan-kawan.
Tetapi gempa kembali terjadi dan menyebabkan jalan keluar mereka tertutup bongkahan batu dan kemudian Z melepas gelangnya. Jangan kau ribut dulu, aku masih ngerekam ini. Tetapi gempa kembali terjadi dan menyebabkan jalan keluar mereka tertutup oleh bongkahan batu. Kemudian Z melepas gelangnya guna melepaskan kekuatannya untuk menyingkirkan batu itu dan akhirnya Z berhasil. Singkat cerita, mereka semua berhasil mengeluarkan batu itu dari bawah sana dan kembalilah mereka ke pesta, serta melanjutkan nyanyi-nyanyi, dansa-dansa, dan nari-nari ria mereka. Dan terakhir, Z dan Edison berciuman mesra dan para manusia serigala, para zombie, dan para manusia bisa hidup bersama dengan damai. Di akhir scene, kita akan diperlihatkan Edison yang sedang tertidur, kemudian ada sebuah meteor jatuh, dan rambut Edison terlihat bercahaya, dan tamat cuy. Di film ini udah jelas ya kan? Yang penting nyanyi-nyanyi, nari-nari, dan ceria, dan semua masalah dapat terselesaikan. Melihat ending dari film ini, aku kira film ini akan ada sequelnya guys. Yaitu Zombie 3 mungkin nanti judulnya, tapi aku nggak tahu ya, itu tergantung sutradaranya aja. Aku nebak-nebak aja sih. Aku kira film ini dapat mengajarkan ke kita bahwa menghargai perbedaan itu amatlah penting guys ya. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dan saling menghargai guys ya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika guys ya. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu guys ya. Oke dari aku, kalau kalian mau request aku ngebahas film, aktor, aktris favorit kalian atau siapapun dah, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terakhir, aku Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video ya. Goodbye.